Oi, kalian tahu nggak bagaimana jika Tuhan bisa bersatu dengan manusia? Singgah, singgah, kalau singgah. Disclaimer dulu karena ini membahas tentang hal sensitif yaitu berupa kepercayaan suatu masyarakat, maka aku akan bahas berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang aku temukan dari berbagai sumber. Manusia bisa bersatu dengan Tuhan. Konsep ajaran ini bernama Manunggaling Kawula Gusti. Lalu apa itu Manunggaling Kawula Gusti? Manunggaling Kawula Gusti memiliki arti dari beberapa kata, yaitu manunggaling, yaitu berarti menyatu, kawula berarti kita atau hamba, lalu Gusti yaitu sang pencipta, Tuhan, atau orang Jawa bilang pangeran. Secara keseluruhan, Manunggaling Kawula Gusti dimaknai sebagai suatu keadaan menyatunya manusia dengan Tuhan. Ajaran ini tidak terlepas dari dorongan dalam filsafat Jawa atau kejawen untuk menemukan kesempurnaan dalam hidup. Manunggaling Kawula Gusti termasuk dalam ilmu hakikat seperti dijelaskan dalam buku Pewaris Ajaran Syekh Siti Jenar Membuka Pintu Makrifat yang ditulis oleh Ahmad Kusumajaya. Konsep Manunggaling Kawula Gusti ini atau kesatuan dengan Tuhan biasa disebut sebagai Wahdatul Wujud yang digunakan dalam kepustakaan Islam kejawen adalah curika manjing warongko, warongko manjing curiko, yakni manusia masuk ke dalam diri Tuhan, Laksana Arya Sena masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci, atau sebaliknya. Warongko manjing curiko, yakni Tuhan masuk ke dalam tubuh manusia seperti Dewa Wisnu nitis ke dalam tubuh Krishna. Paham nitis tersebut yakni maksudnya roh dewa ke dalam diri manusia atau roh manusia ke dalam diri binatang, tertera dalam Serat Wirid Hidayat Jati. Jika membahas tentang Manunggaling Kawula Gusti, tentunya kita harus tarik ke belakang karena bahwasanya di Jawa konsep ini diajarkan dan disebarkan lalu diterapkan oleh Syekh Siti Jenar. Siapa Syekh Siti Jenar? Syekh Siti Jenar merupakan sosok wali Islam di Jawa yang sampai detik ini masih dikenal sebagian masyarakat Jawa. Beliau hidup pada abad ke-16, yaitu dari 1426 Masehi sampai 1517 Masehi. Ia merupakan sosok mistik falsafi atau biasa disebut sebagai ulama syar'i atau tasawuf. Dalam sejarah tercatat bahwa di samping Wali Songo yang mengusung sebagai tasawuf Sunni, Syekh Siti Jenar menyebarkan kepercayaan agama Islam dengan tasawuf falsafi dengan inti ajaran yaitu Manunggaling Kawula Gusti. Syekh Siti Jenar dikenal memiliki banyak nama dan gemar melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk mengajarkan agama Islam. Di setiap tempat yang dikunjunginya, beliau selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan budaya lokal, sehingga ajaran-ajarannya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Selain itu, beliau juga mengajarkan murid-muridnya untuk memperdalam ilmu agama Islam di padepokan atau pesantren-pesantren milik beliau. Setelah dianggap cukup menguasai pengetahuan ilmu agama Islam, mereka diutus kembali ke daerah asal mereka atau ke daerah-daerah terpencil untuk mengajarkan agama Islam pada masyarakat lainnya. Di ajaran Manunggaling Kawula Gusti, pada kenyataannya Syekh Siti Jenar memandang Tuhan sebagai wujud yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang manusia. Dan beliau juga meyakini Tuhan memiliki 20 sifat yang semuanya terkumpul menjadi satu wujud mutlak, yaitu zat. Syekh Siti Jenar memandang kehidupan ini sebagai kematian, dan kehidupan sejati ialah kehidupan yang kekal dan abadi, yang tidak terikat pada jasad dan jasmani, karena jasad pada akhirnya akan hancur menjadi tanah kembali. Sebagai contoh, Syekh Siti Jenar memandang jika kita beribadah atau kita sholat, berdoa kepada Allah, itu bukan jasad atau jasmani kita yang menghadap pada Allah, tetapi jiwa dan roh kita yang menghadap pada Allah. Bagi Syekh Siti Jenar, tubuh atau jasad adalah sumber banyak penyesatan. Jiwa yang terperangkap dalam jasad mengalami banyak penderitaan karena tubuh terus menyeret jiwa untuk memenuhi segala keinginan jasmani. Sebagai contoh lagi, jiwa kita tidak membutuhkan makanan, tapi jasad dan jasmani kita yang membutuhkan makanan. Lalu jiwa kita atau roh kita tidak membutuhkan keinginan-keinginan fisik seperti olahraga, main, ngopi, dan lain-lain. Tetapi itu jasad dan jasmani kita yang membutuhkan hal tersebut. Perilaku semacam ini menurut Syekh Siti Jenar menyebabkan jiwa kita mengalami kerusakan dan siksaan.
Apa yang dikemukakan Syekh Siti Jenar begitu kompleks seperti yang ditulis dalam buku Makna Kematian Syekh Siti Jenar. Dalam acaranya ini pengikutnya berpendapat bahwa Syekh Siti Jenar tidak pernah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan arti sebenarnya dari Manunggaling Kawula Gusti dianggap bukan bercampurnya Tuhan dengan makhluknya, tetapi bahwa Sang Pencipta ini atau Tuhan adalah tempat kembali bagi seluruh umat manusia. Beliau menganggap bahwa Tuhan atau Allah itu ada di setiap diri manusia. Lalu yang terakhir, dalam perspektif pandangan bagi mereka yang telah menemukan kesatuan dengan hakikat hidup atau zat Tuhan, segala macam peribadatan itu adalah kepalsuan. Karena Tuhan bebas dari hukum kealaman, maka manusia telah menyatu dengan zat Tuhan dan akan mencapai keabadian yang tidak mengalami kebinasaan. Nah, segini dulu pembahasan tentang Manunggaling Kawula Gusti. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jika kalian suka dengan pembahasan Manunggaling Kawula Gusti dan ingin mempelajarinya lebih lanjut, silakan like dan komen, maka aku akan bahas lebih lanjut tentang kepercayaan Manunggaling Kawula Gusti di tanah Jawa.